Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifayani Herunisa Mega. Ya. Baik, sekarang peserta. Mulai dari sebelah barat. Tadi kamu belum ya? Tadi kan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamat Sengkol 1, tempat tanggal lahir Sengkol 1 tanggal 23 bulan September tahun 2023. Kelas 7. Assalamualaikum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamat Sengkol 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Perkenalkan, telah hadir di hadapan kita Bapak Komandan yang akan membawa. Siapa yang tepuk tadi ya, senior juga itu? Iya, masih belum konsentrasi ya. Baik, sekali lagi tepuk semangat. Bagus. Baik, sebelum kita lanjut, kita sudah menghukum Kenapa Henry Dunan? Dari mana dulu Henry ini, ada yang kenal? Oh, itu teman saya Pak, dari Selepung. Nah, ada yang kenal Henry Dunan? Nah, Henry Dunan ini berasal dari Swiss, Jenewa. Nah, kalau sekarang Swiss ya. Yang itu yang negara yang ikut main sepak bola dunia itu Swiss ya. Jadi apa? Henry Dunan ini melakukan perjalanan. Nah, kebetulan di tengah perjalanan, tepatnya di mana? Di negara Italia. Mau kemana Henry Dunan ini?
mau menemui Raja apa? Raja Prancis, ya, Napoleon III. Sudah ada di mana? Di mana? Nah, belum ini, belum konsentrasi. Sekali lagi saya bacakan pada bulan Juli. Nampaknya seseorang pengusaha dari Swiss bernama Henry Dunant menuju ke bagian utara Italia untuk menemui Kaisar Prancis Raja Napoleon III. Kemudian Napoleon III pada saat itu melakukan peperangan di kawasan tersebut. Di mana perang? Di Italia. Bagus. Siapa namanya? Dari pasukan. Sengaja saya tanya. Pasti dari simpel 2 ya. Salam PMR. Bapak pemateri yang kami hormati, peserta Diksar PMR Madya yang kami banggakan. Sebelum penyampaian materi, peserta Diksar PMR Madya mempersiapkan alat tulis. Selanjutnya memperhatikan pemateri karena pemateri yang diterima itu sendiri adalah kerusakan pada kulit atau jaringan tubuh akibat benturan, benda tajam, air panas, gigitan atau akibat bahan kimia. Sudah? Nah, itu harus dipahami apa itu luka dan penyebabnya. Luka yang pertama tentunya bagi penolong harus bersih tangannya, harus bersih. Terus kita cek keadaan kondisi luka, apakah dia luka robek, luka robek, luka tusuk atau luka bakar, atau penyebabnya kita rawat luka dengan teknik bersih di sini. Kemudian bila mana luka itu penyebabnya adalah luka tusuk atau luka benda tajam dan mengakibatkan pendarahan, maka tentunya kita harus stop pendarahan dulu. Misal jatuh dari motor, lecet atau robek, ada pendarahan, kita stop dulu. Dengan cara apa? Dengan cara menekan luka tersebut, ya. Setelah itu kita ikat dan balut, ikat atau balut luka dengan benar. Sudah? Nah, itu saja dulu ya dasar-dasarnya. Ya, nanti kita ngembang di prakteknya saja. Kemudian yang perlu ada itu, jangan lupa ada sarung tangan. Kenapa harus ada sarung tangan atau handscoon ini? Ini untuk mencegah terjadinya infeksi silang antara penolong dengan yang ditolong. Siapa tahu nanti adik-adik ini tangannya lagi kotor atau lagi nggak bersih begitu. Tiba-tiba ada rekannya atau orang yang akan ditolong itu terjatuh dari motor atau kena luka tusuk dan lain-lain. Ada itu harus pertama cuci tangan, kemudian pakai sarung tangan, baru bilas pakai cairan infus itu, baru dilakukan penekanan apabila ada pendarahan. Bila tidak, tinggal dibersihin biasa saja tuh. Kemudian selanjutnya yang harus disediakan yaitu kasa. Ini kasa bersih. Ada dua jenis kasa ya, ada yang steril, ada yang bersih.
Tapi kebiasaan yang kita pakai itu yang di lapangan bisa kita pakai kasa bersih untuk penanganan pertama. Kalau kasa steril itu bisa di puskesmas, di rumah sakit begitu ya untuk kasa sterilnya. Kemudian selanjutnya ada kasa gulung. Ini kasa gulung untuk balut lukanya begitu. Kemudian yang perlu dipersiapkan juga ada obat merah atau betadine. Ya. Kemudian ada plester. Ada apa lagi? Sama ya. Ini plester ini ada yang begini, ada yang kayak ini. Nanti dipraktekinnya. Sama jangan lupa gunting. Nanti jangan sampai waktu balut buka hanya kebutuhannya sedikit, kita lupa mengguntingnya ya. Ini ada gunting satu, harus siap guntingnya bebas. Mungkin kita langsung praktek ya, mungkin 1 atau 2. Ya, lokasi lecet di tangan. Ya lecet pasiennya ini yang mau ditolong. Pertama tadi si penolong sudah cuci tangan dengan bersih, kemudian pakai sarung tangan, kemudian akan dibasuh, dicuci pakai cairan NaCl. Kita bersihin dulu lukanya biar takutnya nanti ada bekas pasir, debu dan lain-lain, karena itu akan meningkatkan resiko infeksi selanjutnya ya. Makanya harus kita bersihkan dengan pelan, bisa muter ke kanan ke kiri, dari atas ke bawah atau atas ke bawah ya. Kita bersihkan. Sudah bersih. Tinggal selanjutnya kita betadine. Kita pakai betadine ya. Memang reaksinya agak perih ya kalau dipakai betadine ya. Perih ya. Tapi kalau tidak dibetadine kan resikonya nanti kena infeksi. Ada saja kuman yang masih hidup ya. Nah ini sudah bersih lukanya, kita pakai betadine. Kemudian kita pasang perban kasa. Bisa pakai plester, bisa pakai kasa gulung. Nah, bisa pakai kasa gulung yang kecil ya. Ya, lihat caranya memasang. Lihat caranya masang ya. Ini supaya ini di atas ya, jangan di bawah, agak sulit nanti. Posisi kasanya itu ya, jangan kayak gitu, jangan terbalik. Ya. Biar mudah pas menggulung atau memasang kasa di lokasi luka. Balutan luka tergantung kondisi ya, kondisi luka. Ya. Oke. Kalau pendarahan aktif tentunya penanganannya sama, pada dasarnya sama. Cuma kan ini akan membutuhkan perawatan selanjutnya di pelayanan tingkat pertama di puskesmas ya. Kita tentunya harus tetap kita bersihkan luka dulu, pakai bersihkan dasarnya pakai cairan, sih. Nah, kalau ada pendarahan kita tekan ya. Langsung dibalut ya, kalau Pendarahan langsung dibalut karena langsung dibawa ke fasilitas kesehatan pertama kayak puskesmas atau klinik terdekat. langsung tekan ya. Tidak perlu kita pakai betadine, langsung kita penanganan pendarahan saja, langsung bawa ke puskesmas ya. Tidak perlu kita perawatan luka seperti yang tadi awal itu. Oke, silakan.
Pertama apa yang perlu disiapkan? Dari diri sendiri dulu. Cuci tangan. Ya, anggap sudah pakai sarung tangan ya. Terus coba pakai pasang sarung tangan, bisa nggak? Atau celana? Terus? Pasang sarung tangan. Terus? Kemudian lanjut. Ya pakai air apa? Apa? NaCl. NaCl. Kuat dulu. Terus langkah selanjutnya coba bersihkan. Ya, udah dibersihkan. Pelan-pelan, nggak usah bisa muncul sana, sini atau atas bawah. Ya. Ya. Lihat dulu apakah dagunya sudah bersih, udah lihat apa, siapa tahu ada pasirnya sudah bersih. Kalau memang belum bersih, diguyur lagi pakai air ya. Sudah bersih. Kita lihat ya tadi. Terus ya dibalik, gimana teknik baliknya? Ya. Santai. Hah? Api. Ya, kalau yang sekarang siapa namanya? Apa itu kebakaran? Ya. Pernah lihat kebakaran enggak? Nah, sekarang saya tanya, apa itu kebakaran? Api yang melalap rumah. Silakan. Yang sebelah sana, yang seniornya, apa itu kebakaran? Nah. Hah? Api ya. Rata-rata kalau kebakaran itu api. Ya. Api yang cepat membesar. Api yang cepat membesar. Jadi tahu kebakaran hanya tahunya api besar. Oke. Kebakaran adalah suatu nyala api yang tidak terkendali. Iya. Tidak terkendali, tidak dikehendaki. Belum. Kebakaran adalah suatu nyala api yang tidak terkendali, tidak dikehendaki. Sudah? Ya? Sehingga menyebabkan korban jiwa.
sehingga menyebabkan korban jiwa, harta benda, bahkan nyawa. Nah, itulah definisi pada kebakaran. Jangan sampai ditanya apa itu kebakaran, api besar. Betul, apinya besar kalau dibakaran. Salah satu di antara bahan-bahan tersebut menyatu, maka dia akan menyebabkan api. Nah, termasuk juga bahan bakar. Nah, bahan bakar ini ya, bahan bakar ini terdiri dari ya, yang pertama bahan bakar kelas A ya, bahan bakar kelas A. Pemadam api ini namanya apa? Alat pemadam api ringan. Apa namanya tadi? Bakar. Alat pemadam api ringan. Identik warnanya warna merah. Sekarang begini saya kasih tahu Pak Iwan foto dikit ya. Mini Pak Iwan tadi itu serbuk ini paling bawah. Serbuk ini nih paling bawah. Yang kedua ada tekanan. Jadi tekanan udara ini, tekanan dari gas di dalam ini itu yang mengeluarkan serbuk ini. Itu makanya dia punya ada tekanan di sini. Serbuknya ini seperti ini keluarnya nanti. Nah, seperti itu yang keluar. Itulah dikeluarkan oleh tekanan itu yang keluar untuk menutupin permukaan api. Ya? Putuskan segelnya. Kemudian yang kedua apa? Kemudian pegangnya di ujung. Kemudian yang ketiga buka safety pinnya. Ya. Nah, yang ini nih. Ini yang ini. Yang ini. Tarik aja safety pinnya dibuka. Ya. Kemudian harus pegangnya di bawah. Sekarang kalau kita pegangnya di atas, ini pinnya ini tidak pergi. Makanya kita harus pegangnya di bawah. Kita tarik saja safety pinnya. Kemudian setelah itu baru kita tekannya harus tekan full. Jangan kita tekannya setengah-setengah. Ya. Contohnya sekarang terakhir sebelum kita gunakan alat tersebut, tes pressure-nya satukan saja. Tes. Nanti dia akan keluar busanya keluar tersebut yang tes dia akan keluar. Dan itu baru kita tekan full. Jangan tekannya main setengah-setengah. Nah, itu yang salah ya. Sedang Apinya. Karena apinya sama lidah api. Yang paling ujung itu namanya lidah. Sekarang pertanyaan nih, ada pertanyaan nggak di api nih? Saya yang tanya, yang ditembak itu yang mana? Api semuanya. Api itu semuanya. Kan ada pangkal api atau apinya atau lidah apinya. Itu yang ditembak. Pangkal apinya. Dengan cara disapukan ke kiri dan ke kanan. Bahasa Inggrisnya ada di sana. Oh, ada bahasa Inggris di sini. Kalau bahasa Inggrisnya di sana, squash light. Sapukan ke kiri dan ke kanan. Itu bahasa Inggrisnya di sana. Karena ada tuh angin ke sana kemari. Susah kita ngejar apinya ke sana kemari. Ingat itu yang ditembak di bawahnya, jangan di atasnya. Habis ini barang tapi ininya keburu habis, apinya semakin besar. Jadi kalau kita tembak di pangkalnya dia akan cepat mati. Ada pertanyaan? Oke, saya minta satu orang caranya coba. Kita praktek. Kemudian yang pertama posisi duduk atau jongkok dengan posisi aman. Jarak antara posisi kita dengan alat tersebut satu lengan. Ya, satu lengan karena di sini ada gas. Sekarang kalau posisinya terlalu dekat begini, ketika kita tes pressure tes. Ya, makanya harus dengan posisi satu lengan. Setelah itu putar alat tersebut. Ya. Yang pertama tadi putuskan segelnya. Oke. Kemudian yang kedua buka selangnya. Oke, lanjut. Kemudian buka selangnya, pegang di cincin. Ya. Kemudian yang ketiga buka safety pinnya. Setelah buka safety pinnya, ya, baru kita tes pressure-nya sekali saja. Tes. Setelah itu baru diangkat, pegang di tuas bawah. Ingat, pegang di tuas bawah. Setelah itu baru
sapukan ke kiri dan ke kanan. Paham? Itu gampang caranya. Nanti semuanya harus bisa. Coba ya. Oke, sekarang Jaga jarak minimal 1 lengan. Oke. Ya, terus buka segelnya. Terus selangnya. Buka selangnya. Buka selangnya. Pegang ini. Ininya di belakang nosolnya. Setelah itu baru kita buka Buka ininya. dikit. Terus baik kita Presernya sekali. satu kali. Itu baru kita bawa baru kita sapukan dengan tekanan full ya. Ya, paham? Oke, yang paham nanti kita coba praktek. Tanya ya. Oke, baru berlutut. Ya. Angkat. Berlutut. Sini. Nunduk bawahan biar tak berat. Bawah lagi, bawah lagi. Ya. Taruh di tengah-tengah biar baru dibuka kakinya sebelah. Ya. Ini pegang sama ini. Coba. Nah ini. 1, 2, 3. Jangan ketawa. Biar ini. Nah, seperti itu. Kuat. Oke. Ya. Ayo jalan. Silakan, mainkan. Sebelah. Caranya. Ya, gimana caranya? Yang diajarin kemarin gimana? Sudah katanya diajarin. Udah emang pada Lupa. Mana? pikun. Ya, gimana caranya? Ayo. Ayo. Lama-lama. Ayo. Aneh. Lemes. Ya. Jangan ketawa. Jangan suruh diri. Jangan ketawa berlutut dulu. Jangan begini berat. Ya, dulu. Ini caranya. Sini. Lihat dulu. Yang pertama, bangunkan korban dengan orang yang pertama. Maju terus. Ininya terserah itu. Jangan pingsan. Setelah itu posisikan dengan korban dengan posisi duduk. Nah, ya duduk dia. Setelah itu posisikan tangan daripada korban di bawah ketiaknya. Ya, saya di sini sebagai orang kedua. Ya, ingat 1 orang korban, 2 orang penolong. Nah, orang kedua ya, maju dengan posisi di bawah kaki, dengan posisi berhadapan langsung dengan orang pertama. Itu dengan posisi duduk, buka posisi kakinya. Korban. Ya, setelah itu orang kedua membalikkan badan dengan posisi 1 langkah ke belakang. Paham? Oke, lihat dulu. Setelah itu orang kedua duduk dengan posisi memegang di bawah kakinya. Baru kita angkat korban. 1, 2, 3. Setelah itu baru satu. Serius. Terus, ya oke, terus. Terus, ya. Terus. Yang diajarin. Gimana caranya?
tadi bilangnya beda. Beda. Nah, coba yang diajarin gimana? Kedit. Ayo mana yang sudah pernah diajarin? Baru diangkat. Hitungan ketiga 1, 2, 3 angkat. Baru dibawa. Baru diangkat. Gimana caranya? Siapa namanya? Aditya lagi pingsan. Nah, saya contohkan lagi pingsan. Beri aja enggak apa-apa dah. Ya, lagi pingsan. Kemudian setelah kita berdirikan posisi korban, tempatkan tali di belakang. Ya, di belakang antara kedua talinya tersebut. Paham? Oke, setelah itu baru kita masuk di posisi sedekat mungkin dengan korban. Ya, setelah itu silangkan tali dengan posisi kuda-kuda. Jangan setara dengan posisi korban. Ya, ingat posisi kuda-kuda sebagai penolong. Ya, setelah itu baru lilitkan tali di depan 2-3 kali. Setelah itu mengarah yang kanan dari luar mengarah ke dalam. Ya, contohnya seperti ini. Dari luar mengarah ke dalam. Sama korbannya diikat, Ya. sama korbannya. Sama korbannya. Setelah itu nanti di ujung talinya ya, simpulkan tali tersebut dengan simpul ref knot atau simpul mati. Setelah itu baru kita angkat korban. Walaupun korban kita tidak pegang juga, dia akan nyaman. 1, 2, 3. Ya, baru kita bawa lagi. Ayo, ada yang coba. Ya, silakan Kita maju. ya coba. Ya. Ya, setelah itu pisahkan tali tersebut dengan posisi kuda-kuda, dengan posisi korban, dengan posisi penolong sedekat mungkin. Posisi korban dan penolong rapat. Kalau bisa sedekat mungkin serapat. Ya. Serius, jangan tertawa, serius. Setelah itu lilitkan tali 2-3 kali. Lilitkan 2-3 di depan, lilitkan. Ini direkam ya, ini kalau tertawa. Udah. Kemudian dari belakang Dari mengarah belakang ke dalam. Nah, tarik. Bentar dulu. Santai. Cepat, terus. Serapan mungkin. Korban. Mungkin serapan. Gak usah tertawa, biar dia ringan. Pingsan. Lemas korban. Kuda-kudanya lebih Lemas korban. Lemas. Posisikan tali tersebut, kunci dia dengan simpul mati. Kalau tertawa berat, ini yang tertawa. Serius ya. Kalau sekarang korbannya lagi pingsan, bisa usapkan tangannya di atas. Ya. Nah, sudah. Ya. Ingat, kalau di sebelah kiri apa kanan? Luka paha robek di sebelah kiri. Penolong posisinya di sebelah kanan. Kenapa di sebelah kanan? Pertanyaannya gampang, tapi jawabnya bingung kalau tidak tahu. Karena biar tidak kena. Jawabannya gampang, mengurangi cedera lanjutan. Itu aja kamu jawab. Kalau jurinya nanya, ya itu jawabannya. Ya gampang ditanya itu. Padahal itu kerjaan tiap hari. Oke, posisi sekarang luka robek di sebelah kiri, penolong di sebelah kanan. Oke, jangan bolak-balik ini. Dia penolong ya bolak-balik. Oke, gangsing juga. Oke, posisi penolong di sebelah kiri. Identifikasi korban pertama, penolong PP. Orang PP itu identifikasi korban, catat kartu luka. Kalau dia sadar, tanya sadarnya, Mbak, di mana kecelakaannya? Sembari saya melakukan pertolongan, salah satu saya minta tolong hubungi ambulan. Itu loh, kalau bilang betul. Itu diajarin. Ya. Itu diajarin. Tapi Betul kan? kurang di kepala satu. Kurang di kepala satu. Kan 3 dulu. Sekarang bagaimana 3? Dengan 3 bisa dengan 3. Nanti kalau saya mau 4 boleh nanti dengan 4. Nanti saya kata cara 3 dulu. 3 dulu. Berlutut. Tolong disamakan. Kalau kanan yang dilekuk, semua kanan yang dilekuk. Berarti kan? Ya, oke. Masukkan di sela-sela korban. Sini ada lekuk. Gampang kita masukin tangan.
Di sini ada lekuk, gampang kita masukin tangan. Di sini ada lekuk, gampang kita masukin tangan. Coba masukkan. Sampai di siku. Biar ringan. Jangan. Nih. Jangan dua-duanya. Diajarin dua-dua apa satu? Dua apa satu? Satu. Itu yang efisien. Satu dulu masukin. Kanan atau kiri terserah. Satu dulu tangannya. Satu sampai di siku. Terus satu, jangan dua-dua kamu. Satu aja. Di sini masukinnya. Ini kan ada lubang nih. Jangan dipatahin dan bisa jalan kamu. Ya. Oke, dah. Satu. Yang satunya di depan. Ya. Dah. Ya, dah. Angkat korban satu jadi komandonya. Angkat korban empat. Angkat korban 1, 2, 3. Jangan diangkat langsung. Itu namanya berdiri. Ingat itu namanya angkat yang mana? Dibantu dulu yang bagian depan. Badan kita kan yang berat di depan. Usahakan yang depan dulu kasih kekuatan angkat. Taruh dia dulu baru yang ini belakangan. Bila perlu hampir jaraknya sepersekian detik 1, 2, 3 angkat baru dipaham. Setelah itu aba-abanya setelah diangkat dekat korban. Dekat. Didekat dia. Nah, satunya di sininya, jangan dibawa ke depan tetap. Nah, jangan tertawa berat. Kalau tertawa berat. Nah, setelah itu baru dalam hitungan ketiga baru berdiri 1, 2, 3. Jangan ketawa. Ya. Kenapa dia mesti ditaruh di depan? Menjaga korban supaya tak jatuh. Posisinya jaga sebenarnya satu. seperti tadi. Ya. Silangkan tangannya. Oke, posisi yang seperti tadi. Nah, setelah itu orang kedua ya. Yang ini orang pertama ya. Iya, orang pertama. Orang kedua diambil peralatannya. Kursi cuma ada kursi di Gimana ada kursi? Nah, nanti tadi berdirikan. Berdirikan korbannya. Dirikan terus. Ya. Baru arahkan kursinya sedekat mungkin dengan korban. Ya. Nah, itu dekatkan. Baru didudukkan pelan-pelan. Sudah itu, lepas korbannya. Lepas korbannya. Posisi korban orang pertama dengan kedua ada di samping Sebelah kiri kanan. sebelah kiri kanan dengan membuka posisi tangannya dengan posisi jongkok seperti ini ya, angkat, pegang tangannya, taruh di bahu, kemudian ya sama Seperti itu, coba seperti itu. Nah, taruh. Nah, setelah itu baru angkat kursinya ya, angkat kursinya 1, 2, 3. Ini dengan menggunakan Jangan ngobrol sendiri. Diseduh pakai air hangat biar dia bisa lentur lagi. Baru dipasang lagi. Ingat ya, setiap disuruh beli sama orang tua tabung gas harus dicabut karetnya. Karena itu sudah tugasnya distributor untuk mengganti karet yang baru. Kenapa? Karena kebanyakan kejadian tabung gasnya ini dipakai di rumahnya. Terus ngisi ke warung, karetnya masih nyangkut, diisi sama distributor, dibeli sama dia, tapi karetnya itu robek. Begitu dia pasang regulator terjadi kebocoran gas. Di sini dinyalain kompornya, celetek, di situ keluar apinya. Ya, gimana caranya Pak kalau kebocoran gas dalam ruangan? Kalau terjadi kebocoran di dalam gas, bau, biasanya pernah dengar gas bocor? Baunya gimana? Baunya seperti bau durian. Nah, ya, baunya seperti bau durian. Ya, caranya nih, saya tanya nih, gimana kalau nih saya kasih perhatiin nih, kalau di rumah terjadi kebocoran gas di dalam dapur, jangan sekali-sekali nyalakan listrik. Pertama, jangan main HP. Jangan main HP. Karena tadi di kebakaran kelas berapa yang dari listrik? Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. A, B, C. Udah lupa. Kelas
Kelas A, kelas jenis kebakaran dari benda apa? Kelas B? Kelas C? Listrik. Itu sebabnya jangan main listrik kalau lagi kebakaran kelas. Bocor tabung gas jangan main listrik. Ingat? Kalau udah terjadi kebocoran jangan nyalakan listrik, jangan main HP. Paling pertama langkahnya gimana? Perhatiin nih. Buka jendela, buka pintu, buka tabung regulatornya dibuka, bawa ke tanah yang lapang dan terbuka. Ya kenapa? Ada yang bisa bantu? Supaya udara gas itu terurai sama udara bebas. Ya, di rumah pakai regulator yang mana? Yang ini atau banyak itu punya? Yang ini atau yang itu? Regulator di rumah. Regulator yang mana? Yang hijau. Kenapa pakai yang hijau? Lebih murah. Ya. Ini ada lebih, ada kurangnya. Berarti ini kasih tahu orang tuanya. Kalau ini dipakai, gas itu tetap mengalir di dalam selang sampai ke kompor. Kalau yang ini bisa dimatikan, bisa dikecilin. Ini namanya regulator high pressure. Kalau yang itu high terus dia kebak. Ya, kalau pergi keluar rumah kasih tahu orang tuanya, cabut regulatornya kalau bepergian lebih dari 1 hari. Capek ya, capek ketimbang kebakaran, capek mikirin gimana ganti rumah. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Setelah itu buka pintu, buka jendela, bawa tabung gas keluar supaya terurai dia di luar. Di rumah jangan sekali-kali di rumah itu regulator itu ditindih pakai cobek, pakai bataku, pakai jangan ditindih-tindih. Jadi ada yang tindih nggak? Regulatornya ditindih. Nah, jangan ditindih. Ya, kasih tahu jangan. Kenapa ditindih? Supaya tidak us, ganti karetnya. Kalau dia us lagi, ditekan ininya di tengahnya nih, ada kayak pentil sepeda motor, pentil ban motor tuh. Kalau dia masih keluar terus, tar dulu. Tapi di sini. Nah, bocor seperti itu. Langkah pertama apa? Jangan ngobrol sendiri. Langkah pertama, angkat tabung gasnya, membelakangi arah api, jalannya mundur. Misalnya di sini, artinya pintunya ada di sana, berarti jalannya mundur. Bawa dia dengan posisi Membelakangi tabung, ya. Jangan nanti ketika panik ambil tabung gasnya, Bawa lari ke lari. depan, apinya mati, mukanya ambil. Bukannya hangus, kenapa? Karena apinya nanti ke muka. Ada. ya. Antara ujung regulator dengan api ada gas. Ada gas. Ada gas. Antara ujung regulator dengan apinya itu ada gas. Gas itu sifatnya panas apa dingin? Dingin. Coba pernah lihat tabung gas dia berkeringat? Pernah lihat dia keringetan nggak tabung gas tuh? Dia basah. Coba perhatiin di dagang gorengan, dia tabung gasnya pasti dia basah. Karena gas itu dingin. Nah seperti itu dah dia. Nanti dia gas itu dingin. Jadi sekarang seperti ini ya. Antara ujung regulator dengan api itu ada gas. Nah, gas itu sifatnya dingin, ya. Ini dia tidak panas, dia dingin, ya. Nah, cara nutupnya baik itu harus tutupnya dengan telunjuk jari juga bisa. Karena apa? Yang kita tutup di sini gasnya, jangan tutup apinya. Lewat 1 jari aja bisa, tapi lewat belakang, ya. 1, 2, 3 tutup, yang ditutup gas, jangan tutup apinya. Nah, 1, 2, 3. Tutup langsung. Tutup. Jangan dilepas lagi. Ditutup biarkan dia. Coba ditutup langsung biarkan. Enggak ada panas. Panas enggak? Saya tanya, panas 2, 3. Baru dimatikan regulatornya, tutup regulatornya, tutup. Tutup regulatornya, buka regulatornya, buka. Ya, ditutup. Makan yang lain, yang merespon. Yang mau coba harus berani. Coba. Coba.
Giliran 1, 2. Belakang. Tutup 1, 2, 3. Ya, jangan ragu, jangan ragu. Nah, baru dibuka regulatornya. Jangan ragu, jangan ragu. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Ya. Terus. Panas enggak? Tutup, benar-benar tertutup ya. Oke. Ayo, jangan takut. Kalau ayo ikut. Oh, ya, Pak Guru juga. 1, 2, 3 Pak Guru. Ya. Ya, bola makan telurnya, bola makan. Boleh. Ingat ya, ketika tabung gas bocor di ujung regulatornya, ya. Ketika tidak berani itu angkat tabung gas dengan posisi membelakangi, ya. Sebenarnya kalau kita tidak tutup di regulatornya, cukup hanya dengan membuka regulatornya saja. Buka regulatornya selesai. Kenapa? Karena kita panik. Ya. Ada pertanyaan? Tanya sekali lagi. Jangan ditindih. Jangan disembunyikan nih. Sekarang tanya di rumah. Di rumah, meja, kompor. Jangan ngobrol sendiri. Perhatikan. Kompornya di atas. Tabung ditaruh di bawah dalam sana. Iya apa ya? Disebut di bawah sana. Jangan sekali-sekali disembunyikan di dalam sana. Taruh tuh yang bagus, yang ideal itu ini kompornya, ini tabung gasnya supaya kelihatan. Seandainya terjadi kebocoran seperti pertanyaannya Pak Guru, contoh kejadian pernah terjadi di halo jangan ngobrol sendiri. Pernah terjadi kebocoran seperti tadi itu, sudah pakai regulator baru, bocor dia. Caranya tadi ditindih pentilnya di dalam tuh. Ada dia punya pentil di dalam. Seperti pentil sepeda motor, itu ditindih saja. Tekan sekali. Ya, itu akan dia keluar. Jadi bukan masalah pada karetnya. Bukan masalah pada karetnya. Makanya kalau ganti isi ulang. Anggap saja lagi goreng sosis. Kita lagi goreng-goreng. Nah, lagi goreng pindang, lagi goreng sosis. Nyalain api, bocor lah. Ya. Bocor dia. Di ujung, ini kan ada di kompornya, terlepas sampai di sana. Nah, caranya paling pertama diamankan di mana? Paling pertama diamankan di ujungnya, di sumbernya. Ini biarkan mati, biarkan dia nyala dulu. Diamankan dulu di sumbernya, karena ini sumber yang pertama nyala. Saking paniknya, lari, kita ambil air, siram terus. Jangan sekali-sekali disiram pakai. Kenapa? Kenapa? Apinya ke sana kemari menyambar sana sini jadinya. Ya, karena minyak dan air nggak bisa menyatu. Jangan sekali-kali disiram ya. Biarkan nanti dia nyala. Toh juga dia tidak kemana-kemana apinya. Di situ-situ aja. Ya. Oke. Setelah dia nyala, ambil kain yang sudah dibasahin, kain. Ya, ambil kain yang sudah dibasahin. Cara megangnya, ibu jari di depan. Pertama ya, jari di depan. Kemudian yang kedua, 4 jari di belakang. Ya, bisa dilihat di belakang? Ya. Oke. Yang ketiga, lipat jari-jarinya, lindungi jari-jarinya. Yang terakhir, yang keempat, sikunya dilingki. Nah itu baru kita ke media yang terbakar. Jangan dilempar, pelan saja, tutup. Kenapa? Kita sudah melindungi diri kita dengan panas. Pelan saja. Sekarang selangnya di ujung. Oke, bawa dia keluar. Oke. Terus bawa mundur. Setelah itu taruh di tempat yang aman. Lepas tabung gasnya, buka regulatornya.
sedikit. Nah, setelah itu baru kita kemudiannya ambil karungnya dengan posisi pegangan yang sama. Ibu jari di depan, Pak jari di belakang. Lindungi jari-jarinya. Oke, lindungi jari-jarinya, maju. Duduk, pelan, tutup pelan, jangan dilempar. Tepuk tangan. Selangnya cepat, oke. Besar, cepat pegang di selangnya. Oke, bawa dia ke belakang. Bawa, sama duduk. Taruh di bawah. Buka regulatornya. Oke, buka regulator. Ya, bukan. Bentar. Nanti baru kita ke mejanya. Ambil airnya. Yang sudah dibasahi. Cara pegangnya. Ibu jari di depan. Tapak jari di belakang. Lindungi jari-jarinya. Masukkan, maju. Tutup pelan. Kasih angin lempar. Ya. Jangan dilempar. 1, 2, 3. Majuan lagi, majuan lagi. Jangan dilempar. 1, 2, 3. Lepas pelan-pelan saja. Jangan dilempar. Kalau sudah dilindungi, oke, semuanya. Nggak usah. Sini semuanya. Oke. Nah, seperti itu. Angkat. Caranya gampang. 1, 2, 3. Baru kita masukkan. Regulatornya 1. Caranya 1 di. Lapun kira mak mah kena pahit mi tak. Lalu duduk dicopot nih. 2. 2. Pertama, biasanya di rumah lihat regulatornya kan ada besinya di sini. Setiap ujungnya pasti 1 jengkal bebas dia dari besi. Ya, pasti ada selangnya kelihatan. Yang kedua caranya bisa kita lipat di sini. Baru kita masukkan regulator. Udah? 2. Dua tadi ya, 1 pertama diletakkan. Yang kedua dilipat. Sekarang lagi. Nah, nggak berani misalnya kita nih. Dia nyala, terlepas. Dia sudah dari. Gimana caranya? Ini sudah tak berani dekat kita. Ada alat dapur di rumah yang bisa kita pakai. Sapu misalnya. Bisa kita pakai sapu. Dari arah belakang. Pukul di apinya. 1 di ujung selang. Di ujung selang. 1, 2, 3. Baru matikan. Sudah berapa? 3. Sekarang nyala lagi. Bisa kita pakai sapu lagi Pak? Bisa. 1, 2, 3. Kita sapu. 0,6 kadun nasi. Baru dimatikan. Regulatornya. Yang mau coba yang mana tadi? Boleh pakai yang mana? Oke, ada berapa lagi? 4. Coba perhatikan yang mana? Pakai yang mana bebas? Bebas. Nah, baru dimatikan. Baru buka regulatornya. Intinya matikan gasnya biar tak keluar. Ya. Tuh lagi. Coba mencoba. Pakai yang kedua. Pakai cara yang kedua. Lipat selangnya. Angkat. Lipat selangnya di antara regulatornya. Lipat ya. Angkat go. Ditekuk. Lipat. Iya. Dengan posisi serapat mungkin. Ya. Baru dia didiam. Keras. Kasih rapat lagi. Kasih rapat lagi ya. Nah. Dua kayak orang ulang tahun. Nah, siapa mencoba lagi? Akan pakai yang ketiga. Alat seadanya yang ada di sekeliling kita. Di rumah. Coba. Cepat lari. Semakin besar apinya di dapur. Oke, pukul dia. Ujungnya. Ujungnya. Gitu misal. Nah, baru mati regulatornya. Di rumah. Ya. Kenapa ada adik takut? Panik. Kenapa takut? Panik. Karena tidak tahu caranya. Iya. Kan? Panik. Kedua karena apa? Panik. Kalau sudah tahu caranya, saya yakin harus berani. Ya, karena 5 menit pertama adik bisa menangani sendiri. Yang alat ada di, saya yakin di rumah belum tentu punya yang menjadi. Nah, alat-alat yang ada di rumah sama keberanian dan tidak panik pasti bisa adik-adik lakukan di rumah. Ya. Ya. Nah, kita tunggu. Ada lagi yang bisa kita pakai di rumah. Sedang kebakaran nih.
bisa menggunakan sabun cair yang ada di rumah. Mau merek apa saja boleh. Sabun cair bisa kita pakai di rumah. Ya, pakai sabun cair di rumah. Jadi kebakaran, kebocoran gas, macam sudah. Nah, nyala. Bisa kita gunakan sabun. Nah, aduk sabunnya sampai penuh busanya. Ya, boleh menggunakan air tapi dicampur dengan sabun. Tadi jangan gunakan air sendiri karena air nggak ketemu sama minyak. Pakai sabun. Ya, mau sabun apa pokoknya, mau rinso, mau merek apa pokoknya. Mau sabun bubuk juga boleh. Biarkan apinya dia besar. Pertama, aduk sabunnya sampai dia keluar busanya banyak. Lalu jangan panik, jangan disiram langsung, kalian siram saja pelan-pelan. Nanti lama-lama air sabun ini dia akan menutup permukaan api. Semakin banyak busanya, nah, semakin banyak busanya. Pokoknya busanya banyak. Nanti dia akan mati sendiri. Nah, tuh busanya banyak. Nah, jadi busanya itulah yang menutup permukaan api. Jangan disiram langsung. Nih hata lunin dan bila maju leone. Dari sabun, dari singkong, dari Ambon Jamat itu dia teliti kenapa bisa madamin api. Dia buat bom singkong namanya. Lepas meledak dan ada batang. Ya, sekarang boleh kamu cari ilmunya atau kamu besok sudah besar menemukan air sabun bisa menutup permukaan api. Masuk kamu penemuan saya salut dari pemadam itu nanti. Ya, oke. Harus dong, bisa ya. Oke. Sekarang kita pakai yang namanya apa? Sampai mencoba. Saya. Apar itu apar. Apa itu? Apa itu apar? Tadi sudah yakin saya bisa semuanya ya, pakai sabun, pakai air sabun, dilipat. Jadi satu saya ingatkan juga, tolong nanti di rumah kasih tahu orang tuanya. Saya yakin di rumah dari pertama beli sampai sekarang selangnya nggak pernah dibersihin. Iya apa iya? Nggak pernah dibuka. Besok nanti kalau udah pulang di rumah, tolong dibuka selangnya. Dicuci pakai air hangat. Ya, bersihkan bekas minyak, bekas kompor, terus sosis, apa nempel semua. Itu yang menyebabkan kebocoran. Datang tikus digigit bocor. Ya. Kenapa dia tetap dibersihkan? Supaya kenapa? Supaya bisa dilipat. Supaya tetap lentur bisa dilipat. Ya. Kita coba pakai apa? Yang mau pakai apa? Boleh berdiri. Hi pens. Yes. Ingat caranya? Ingat. Pokoknya ingat, 5 menit pertama bisa nanganin, baik menggunakan ambang atau yang itu aman dari rumah. Lanjut apar. Silakan satu orang lari. Lari. Silakan siapa aja? Ayo, siapa? Ambil aparnya, lari. Oke, bawa ke sini. Taruh di Adit, tempat yang datar. tokol Adit. Adit. Tokol. Putuskan segelnya. Ya, putusin aja. Baik, keras. Oke. Terus atasnya, pegang terus bawahnya ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Buka selangnya. Pegang pakai tangan kiri. Oke, yang ketiga tarik safety pinnya. Oke, lepas di bawah. Kemudian yang keempat tes pressernya sekali saja.
Ya. Besok angkat tabungnya dengan posisi aman, jarak 2 sampai 3 meter. Tekannya harus tekan full. 1, 2, kerja. Besok sekolahnya harus punya nih. Kalau besar harus punya di lantai 1, 2, di lantai bawah 2. Di ruang PPR harganya karena PPR sudah bisa. Berapa harganya? Nanti kita hitung-hitung. Nanti kita beli loh. Oke, siap. Ayo lanjut. Ambil aparnya. Ayo, siapa lari? Oke, taruh aparnya di bawah. Nah itu yang pertama tadi putuskan segelnya. Kemudian yang kedua, buka selangnya. Oke, buka selangnya. Yang ketiga, tarik sensitifnya. Ya. Kemudian posisikan selang dengan posisi aman. Tekan sekali saja tes pressure-nya. Oke, silakan angkat tabungnya. Tekannya harus tekan full. Tekan. Nah. Bisa. Atas terus. Sekarang pertanyaannya tadi sudah nonton semuanya kan? Kenapa dia lama mati? Tidak fokus. Karena dia tidak nembak ke arah yang ditembakkan tidak api. Jangan ada dia sama kemari. Oke, sama mencoba lagi silakan mari sana. Oke, ayo ambil lapangan lari. Yang pertama pasang putuskan segelnya. Kemudian yang kedua buka sensitifnya, setelahnya, tegaknya begitu. Tekannya, tekan tes pressure-nya sekali. Hindi, jakan na baralete ni. Baru angkat tabungnya dengan posisi ini 2 sampai 3 meter. Tekan harus tekan full. Dan ditembakkan di sini pangkal apinya. Tekan. Jangan tertawa, nggak jadi mati apinya nanti. Tekan aja. Api nggak bisa mati kalau disenyumi. Ya. Adik, momot betul ini. Selanjutnya. Yang lagi awal. Lihat dulu. Atau perlu nabi. Nani nih, kenapa nih? Batas. Gila. Atun di paris Oscar. Coba 0,6. Mah pelet lah Ron. Hilang Erwan. Mah betul. Pelet lagu nah. Bisa teruskan gerak. Berembok suka di taman nyosok kan dok erong.
Coba anu menen tanah. Sakit tanah. Pegang di ujung, pegang di ujung. Dedek berembuk kulitnya sakit tereng. Lari ambil apanya? Apanya ada di ruang guru. Lari ambil apanya, lari. Lari. Taruh apanya di sebelah kanan. Bukan sebelah kanan. Nah. Full. Ke bawah, ke pangkal api. Coba. Pegang dulu. Pegang. Nah, main trot-trot, apinya enggak bisa mati. Tekan, harus tekan full. Nah. Terakhir. Pegangnya di kelas bawah. Nah. Oke. Amankan semuanya. Tekan full. Nah, yang lain silakan. Za, Iza, sakit tereng gara-gara. Apabila alat tersebut lebih dari 10 meter dari kejadian kebakarannya, cara bawanya Lah, salin kelambi nih Pak Guru. digendong. Biar lari panik. Nah, cara bawanya dipanggul. Tapi kalau titik apinya kurang dari 10 meter, cukup hanya dengan ditentek. Itu namanya apa? Alat pemadam api Wih, ringan. Kenapa dia disebut ringan? Karena bisa dibawa dan dioperasikan oleh satu orang. Oke, dua bersam. Ayo, cepat. Semua. Dua bersam. Oke, lagi. Baik semuanya, perhatian, pimpinan, sambil kebakaran.
Sabit Merah Internasional. 1. Kemanusiaan. 2. Kesamaan. 3. Kenetralan. 4. Kemandirian. 5. Kesukarelaan. 6. Kesatuan. 7. Kesemestaan. Tribakti PMR. 1. Meningkatkan keterampilan hidup sehat. 2. Berkarya dan berbakti di masyarakat. 3. Mempererat persahabatan. Calon anggota PMR Madya yang pembacaan janji palang merah remaja. Janji palang merah remaja. 1. Berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengabdi kepada kemanusiaan. 3. Memelihara kesehatan dan kebersihan. 4. Memegang teguh 7 prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Kata-kata pelantik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam PMR. Pada kesempatan ini kami akan sampaikan kata-kata pendidikan kepada yang dilantik pada hari ini. Berapa semuanya? Berapa? 17 ya? 17. Kata-kata pelantikan dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan atas nama Palang Merah Remaja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya melantik kalian sebagai anggota Palang Merah Remaja Madya Unit MTS Darussalimin NW Sengkol Mantan. Semoga kalian menjadi remaja yang setia kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjiwa kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjaga kesehatan diri dan lingkungan, serta mengamalkan tribakti Palang Merah Remaja dalam kehidupan sehari-hari. Selamat bergabung dan selamat bertugas. Salam PMR. Sekali lagi, salam PMR. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hadirin rahimakumullah, anak-anakku sekalian. Jadi jika sebelum selesai ini, jadi saya akan saya sampaikan beberapa hal kaitan dengan PMR. Jadi PMR ini ya, adalah kegiatan ekstra yang sangat penting. Ya. Mungkin kelihatan yang sekarang ini banyak main-mainnya, tapi ini adalah hal yang sangat penting, ya, terutama setelah kalian selesai nanti. Jadi apa yang disebutkan dari dalam sabda itu, jadi ada kebersamaan, ada kesetiaan, ada kesetaraan tadi disebutkan, kemudian ada sukarela. Nah ini bermanfaat bukan saja di sekolah tapi bermanfaat di masyarakat nanti. Apalagi nanti kalian juga punya niat, ya, punya cita-cita. Ya. Jadi dengan PMR ini kalau secara kerjaan nanti buka peluang bekerja, ya, di instansi di kebakaran tadi ya kelihatan, dan bisa juga di kesehatan dan lain sebagainya. Kalau kita sekolah ya bisa jadi perawat, bisa jadi apa itu kalau kesehatan. Nah. Tapi selanjutnya juga, nah ini karena sekarang ini kita gali ilmunya, nanti praktiknya itu setelah ini ya. Praktiknya nanti paling praktiknya itu nanti setelah kalian tamat sekolah di sini. Untuk itu kami berpesan, laksanakanlah ya kita ini dengan sebaik-baiknya, setulus-tulusnya dan istiqomah. Ini kata kunci ya. Apa? Kita melakukan sebaik-baiknya, setulus-tulusnya, ikhlas dan istiqomah. Tahu istiqomah? Ya. Kita 5 ala sayyidina Muhammadin wa ala sahiril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa antu ammirona dotal watani wa nahdotal banati bi furu'i ma ila yaumiddin wa tabtaha alaina wa tarzuqona wa tahfazona wa taghfir lana wal jami'il muslimin. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta